Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa dan harapan semoga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Jadi itu kepada ketua kelas, Bapak kita tolong silakan dipimpin doa. Qabla an ta'alamu hayyina nahnu bi qira'ati ad-du'a wa hiya bisnani salasa Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qul assalamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada asal terlebih dahulu. Hari ini masuk semua? Puas? Alhamdulillah, alhamdulillah ini. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Apa kabarnya? Alhamdulillah, Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita ke pembelajaran, silakan dilihat di samping kiri kanan, ya. Kalau ada sampah yang masih berserakan, tolong dibuang di dalam sampah. Ya. Kalau sudah bersih, lalu kita lanjutkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Dan bersih semua ya. Sudah. Pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas juga tentang sulul iman, yang mana masih ada keterkaitan dengan materi kita hari ini. Apa itu sulul iman? Manfaat untuk yaitu menyambut dengan hati, itu lebih besar yaitu mengucapkan dengan besar, dan yang ketiga adalah amal untuk angkat yaitu mengamalkannya dan perbuatan amal baik. Oke, salah satunya yang akan menjadi pembahasan kita hari ini yaitu tentang memenuhi janji. Ya, memenuhi janji berarti bagian dari cabang iman yang mana? Amal untuk angkat. Amalun bil Berikutnya ada tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai pada hari itu. Peserta didik dapat menciptakan proyek atau dapat membuat proyek yang berhubungan dengan materi kita pada hari ini yaitu memenuhi janji. Jadi untuk proyek ini boleh berupa poster ataupun quote. Ya. Berikutnya, nah, adapun untuk model pembelajaran yang akan kita gunakan pada hari ini yaitu PJBL, Project Based Learning, berbasis pada suatu proyek apa yang bisa kita ciptakan, yaitu berupa poster ataupun quote. Ya. Di slide ada ilustrasi, kira-kira itu menggambarkan tentang kesepakatan. Itu kan ada perdebatan bahwasanya kesepakatan harus dilalui dengan dibayar supaya dia meminta itu kan suatu miliar, terus dia dibayar pada tanggal 2 Februari. Nah di situ dia harus membayar karena dia itu sudah sepakat tanggal bayarnya itu di tanggal 2. Kalau lebih dari itu dia tidak mungkin. Oh, itu di tanggal 3. Tersebut ilustrasinya mungkin yang berjabat tangan itu memberi kesan bahwasanya itu suatu kesepakatan. Kemudian ada kalender ya, itu ya. Jadi garis merah berarti itu memberi kesan waktu. Jadi ketika kita berjanji atau membuat kesepakatan, laksanakan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Oke, untuk pertanyaan semantik yang pertama dari ilustrasi tersebut, mengapa pentingnya memenuhi janji itu dalam hubungan antar individu ataupun dalam hubungan sosial? Karena janji itu dibuat untuk dilaksanakan. Jadi baik hubungan pribadi maupun profesional kita itu harus menepati janji yang telah dibuat.
Oke, luar biasa ya, bagus sekali. Kemudian yang kedua, apakah memenuhi janji itu hanya berarti memenuhi waktunya saja? Iya. Kalau saya karena kita ada dalam jadi kita bisa komunikasikan apa yang kita mengambil. Jadi ya harus mengerti. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk. Oke, yang berikutnya kita akan melakukan stretching ya, supaya lebih rileks. Boleh ya, kita stretching sebentar ya? Boleh. Oke, silakan diikuti dari video yang Bapak sajikan YouTube ini. Sama-sama ya, kita. Oke, selanjutnya sebagai pengantar materi ya terkait dengan memenuhi janji, apa pentingnya memenuhi janji dalam hubungan individu ya ataupun sosial. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Quran surah Al-Isra ayat 34 ya terkait tentang pentingnya memenuhi janji. Mungkin ada yang bisa bantu Bapak baca? Saya oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aufu bi ahdi. Innal ahda kana mas'ula. Dan penuhilah janji, karena sesungguhnya janji itu pasti diberikan pertanggungjawaban. Oke, berdasarkan ayat ini, apa pentingnya janji? Janji adalah merupakan suatu pertanggungjawaban. Ketika kita menepati janji, maka berusahalah kita untuk menunaikan janji tersebut. Apa sebab-sebab kita harus memenuhi janji? Yang pertama, oke, janji adalah hutang. Oke, sifat Memenuhi janji untuk sebagai orang yang beriman. oke. Kemudian yang berikutnya, Memenuhi janji bukan orang yang dapat dipercaya. oke. Dan yang terakhir, Memenuhi janji wujud sikap bertanggung jawab. ya. Jadi dari menunaikan janji itu dapat mencerminkan kita sebagai orang satu yang beriman. Yang kedua sebagai orang yang dapat bertanggung jawab, ya. Kemudian memberikan contoh atau ciri-ciri orang yang dapat dipercaya. Dan dengan memenuhi janji juga kita termasuk jadi orang yang berwujud. Oke, baik. Ya, pada minggu lalu Bapak sudah membagikan kalian dalam 3 kelompok ya. Kita masih tetap dengan kelompok tersebut. Ya, ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Ya. Sesuai dengan instruksi kerja dalam KPD yang Bapak cantumkan, yang pertama, siswa silakan duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Yang kedua, kalian menentukan tema terhadap proyek yang akan dibuat. Oke, kita bagi untuk tema yang pertama, kelompok 1, silakan kalian buat proyek, apakah itu dalam bentuk poster ataupun board menggunakan Canva dengan tema janji adalah jembatan kepercayaan. Ya, oke. Kelompok 2, janji membuka pintu kesuksesan. Dan kelompok 3, janji membangun karakter. Ya.
Kemudian lakukanlah diskusi dan carilah kutipan atau statistik atau fakta menarik tentang tema-tema yang sudah Bapak sampaikan tadi dari jurnal, artikel ataupun sumber-sumber yang dapat dipercaya. Ya. Kemudian yang berikutnya, tentukan apakah kalian mau membuat dalam bentuk poster, ya, infografis ataupun board. Setelah selesai, silakan ditempelkan dengan KTP masing-masing karya terbaik dari salah satu kelompok, ya, nanti akan kita tempelkan di mading sekolah kita. Jadi buatlah sesuai dengan kreativitas masing-masing, ya. Jadikan satu karya yang terbaik. Kemudian yang berikutnya, perwakilan dari masing-masing kelompok akan mempresentasikan poster yang sudah kalian buat, ya, sekaligus menyampaikan pesan-pesan apa yang terkandung dalam poster tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Silakan kelompok 1. Idenya. Kelompok 2. Idenya. Kelompok 3. Silakan dibuat dengan kreativitas masing-masing. Kreativitas tanpa batas. Ya, siapa yang Alhamdulillah, kita ke langkah berikutnya mempresentasikan hasil dari board ataupun yang sudah kalian silakan kita mulai dari kelompok 1. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Muhammad Yarsyad. Perkenalkan, nama saya Restu. Kami berdua akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Oke, jadi di sini bisa teman-teman lihat ada kata-kata yang berbunyi setiap janji yang ditepati itu kayak membangun jembatan kepercayaan kuat dan kokoh. Maksudnya di sini ialah semakin kita menepati janji kita kepada orang, maka akan kokoh juga kepercayaan orang itu kepada kita. Jadi maksud dari kata-kata itu ialah seperti yang saya ucapkan tadi. Nah, kesimpulannya itu bisa kita ambil bahwa setiap memenuhi janji itu kita harus memenuhi janji supaya kita hidup dunia aman dan damai. Oke, dari teman-teman itu saja proyek yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita lanjutkan ke kelompok 2, silakan. Di sini kami akan menampilkan dari proyek kami. Nah, di sini ada kata-kata tepatilah janji-janjimu. Di sini kami menampilkan gambar orang yang sedang berjanji. Nah, jika kita berjanji, pasti orang-orang akan lebih percaya nih dengan kita. Dan ketika orang-orang percaya dengan kita, itu akan membuka pintu rezeki bagi kita. Silakan kelompok 3. Nah, di sini kami akan menampilkan satu poster dan satu infografis. Yang pertama nih, poster.
yaitu janji hari ini, karakter masa depan. Maksudnya apa sih? Nah, maksudnya itu misalnya nih ya, dalam contoh hal kecil aja, seperti semisalnya kita mengumpulkan tugas tidak tepat waktu, pastinya kita ada konsekuensinya, dan pastinya ada salah satu anak murid yang bilang, janji Bu, besok nggak ulang-ulangin lagi ya kan. Nah itu, terus dari saat itu kemudian hari dia mengulanginya lagi, jadi kan pastinya janji tersebut tidak ada ya, kayak nggak dipercaya lah oleh guru lagi, kayak kamu buat tugas janji-janji terus tapi kamu mengingkari. Jadi semisalnya nih, kita seharusnya dari kecil kita udah bisa menepati janji dari hal kecil, jadi kita bisa membangun karakter di masa depan tersebut. Oke, bisa ada proyek yang kita sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Mohon maaf sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang berikutnya ini sedikit pembahasan materi dari Bapak ya, terkait dari memenuhi janji. Oke, yang perlu kita ingat di sini adalah ketentuan-ketentuan di dalam Islam bagaimana terkait dengan memenuhi janji. Ya, yang pertama, sebelum kita membuat janji di dalam Islam diajarkan untuk senantiasa berpikir terlebih dahulu. Ya, apakah kita sanggup atau tidak yang menunaikan janji tersebut. Yang kedua, di dalam Islam juga diajarkan untuk mengucapkan insya Allah. Kenapa harus dengan insya Allah? Karena ke depan kita tidak bisa memastikan apa arti insya Allah, nak? Dengan izin Allah. Ya. Jika Allah menghendaki itu atas izin Allah. Kesimpulan materi kita hari ini Memenuhi janji adalah bagian dari akhlak mulia yang diajarkan dalam Islam. Sebagai seorang muslim, menjaga janji merupakan wujud keimanan dan tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala serta sesama manusia. Mari kita jadikan janji sebagai amanah yang selalu ditepati agar hidup penuh berkah dan ridhonya. Amin. Ya. Oke, baik, berikutnya sedikit refleksi ya dari pembelajaran kita hari ini. Mungkin yang pertama, Budi, ya, apa hal baik yang dapat diambil dari pembelajaran atau materi kita hari ini? Jadi hal baik yang dapat kita ambil dari janji, yang pertama kita harus tahu bahwa janji itu merupakan suatu pertanggungjawaban yang dimana akan diperlukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, bagus sekali ya. Oke, Pasal, bagaimana cara sekalian mengamalkan materi ini dalam kehidupan sehari-hari? Karena supaya kita memahami janji. Karena kalau ada janji ini kita itu janji. Karena intinya adalah sementara, bukan hidup selamanya. Bahwa janji itu harus hidup dengan damai dan benar. Karena dijelaskan dalam surat Al-Mulk ayat 2, ya, alladzi khalaqal mauta, dia diberikan mati, wal hayata, dia diberikan hidup. Untuk Allah memberikan hidup, ayyukum ahsanu amala, untuk memenuhi kebaikan amalan-amalan. Salah satunya dengan Janji. oke, baik itu. Kalau rasa, bagaimana perasaan rasa selama dan setelah belajar hari ini? Perasaan saya sangat senang. Apalagi di sini saya mau mempelajari hal-hal positif tentang bagaimana cara kita mendapati janji, bagaimana kita dalam mengerjakan janji, atau bagaimana dengan cara kita agar diterima oleh masyarakat dan orang-orang di sekitar kita. Oke, sebagai upaya tindak lanjut dengan Bapak, silakan belajar kembali materi tentang makna iman melalui pendidikan ini sehingga kalian bisa lebih memahami secara menyeluruh. Ya. Yang kedua, untuk pertemuan kita berikutnya, ya, materi yang akan kita bahas tentang makna beriman melalui rasa syukur terhadap nikmat-nikmat Allah. Jadi untuk itu sebelum kita bayari di pembelajaran berikutnya, silakan juga dibaca materinya lebih dahulu. Paham nak? Paham. Ada pertanyaan? Tidak. Alhamdulillah,
Kalau begitu dari awal tadi kita mulainya dengan doa, maka di akhir pembelajaran juga kita tutup dengan doa. Silakan ketua kelas dipimpin untuk membaca doa kepada majelis secara bersama-sama. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alhamdulillah kita menutup pelajaran ini dengan membaca doa kepada majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.